Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update lagi untuk Matic teman-teman sesuai dengan requestan dari K Gaming 10. Bang, bahas Matic dong. Kok kelihatannya makin nuncep? Waduh, Matic makin nuncep nih. Jadi benar teman-teman, Matic makin nuncep ya, karena ada beberapa kabar dari tanggal 7 Juni kemarin yang bertubi-tubi masuk ke market. By the way, aku mau promosiin komunitas portal informasi aku ya, update news Bitcoin. Ini teman-teman bisa temukan di Twitter ya, teman-teman. Kita selalu berbagi informasi terupdate teman-teman. Jadi Matic itu dikabarkan sebagai security oleh SEC. Jadi ada banyak koin, sekitar 54 koin ya. Ada koin XRP, Ton Telegram, BTT, BitTorrent, Luna Protocol, BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Matic juga masuk teman-teman. Jadi ini benar-benar trigger yang sangat-sangat parah. Yang bikin market crash ya, market Matic crash. Terus ditunjang lagi sama yang namanya isu-isu soal masalah terhadap Binance. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update-update terbaru soal berita Bitcoin atau dunia kripto, feel free untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk join di komunitas Telegram kita. Serta kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Ini tempatnya buat teman-teman yang suka berbagi informasi, sharing-sharing sesuatu, sharing-sharing analisa. Silakan untuk sama-sama diskusi di sini. Atau mungkin teman-teman yang mau bertanya sesuatu juga boleh. Mungkin teman-teman di grup lain suka dikacangin. Jadi join aja di komunitas kita, sama linknya ditemukan di kolom deskripsi. Berita berikutnya itu ada delistingnya uh, Matic di Robinhood, teman-teman. Bersama dengan Cardano dan juga Solana. Jadi Matic dikabarkan delisting di Robinhood. Buat teman-teman yang belum tahu, Robinhood ini adalah bursa kripto atau exchange yang ada di Amerika Serikat. Jadi ya karena memang SEC kan dari Amerika Serikat, dia ngevad ya. Terus ya udah, yang exchange yang mau memperdagangkan di sana ya di delisting semua, teman-teman. Kalau masih mau bertahan Robinhood ya harus delisting beberapa koin ini. Terus juga eToro ikut-ikutan melakukan delisting terhadap Algo, Mana, Das, dan juga Matic. Ini bikin likuiditas dari Matic juga akan menurun ya. Tapi so far kalau kita lihat dari Matic sih dia masih listing di exchange besar, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Dia masih ada di Binance, masih ada juga di Coinbase, masih ada di Kraken. Jadi ya apalah itu, delisting exchange yang nggak terlalu besar. Jadi bisa dibilang masih cukup bagus. Maksimum supply dari Matic itu ada di kisaran 10 miliar koin. Dengan sekarang yang beredar itu sudah sekitar 9,2 miliar. Saya expect kalau ketika Matic mencapai maksimum supply, itu harganya akan cenderung stabil. Akan cenderung bagus ya. Tidak banyak inflasi lagi seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Jadi itu ekspektasinya. Apakah project Matic jelek? Enggak sih. Kalau kita lihat dari project-projectnya di Twitter, mereka masih gencar untuk melakukan yang namanya apa namanya pembaruan. Salah satunya adalah mainnet beta launch yang akan mereka lakukan, yaitu upgrade soal blueprint versi kedua mereka. Jadi ini tujuannya tentunya adalah meningkatkan solusi daripada Matic, yaitu skalabilitas daripada Ethereum. Matic ini punya blockchain sendiri, teman-teman. Ya, Matic punya blockchain sendiri, tapi meskipun dia punya blockchain sendiri, tidak nebeng sama Ethereum lagi, sekarang Matic eh, tetap punya yang namanya project, yaitu untuk mengembangkan bersama-sama komunitas daripada Ethereum, atau integrasinya masih tetap di Ethereum. Jadi itu akan terjadi upgrade 2.0 terhadap Matic. Untuk tanggal mainnya belum tahu teman-teman, tapi ini udah mulai rumor ya. Jadi bisa dibilang masih tetap aktif ya, masih bagus. Nggak ada masalah sih sebenarnya secara fundamental. Terus teman-teman kalau kita perhatikan juga dari ini Polygon scan ya teman-teman, di sini kita bisa lihat bagaimana kepemilikan dari wallet, dan so far semuanya terdesentralisasi. Tidak ada yang satu wallet punya kepemilikan Matic sangat banyak, itu nggak ada. Rata-rata cuma punya 0, sekian persen. Ini sih yang paling besar ada 1% ya. Ini pun juga adalah wrap Matic token, atau token Matic yang ada di lintas blockchain. Jadi digabung-gabung jumlahnya cuma 1,5% saja. Sisanya ya tersebar, terdesentralisasi. Jadi so far aman lah. Mari kita intip ya, apakah kita bisa cek kepemilikan wallet nomor 2 ini naik atau turun. Analitik, kita masuk ke analitik. Di sini kita bisa cek naik dan turun ya teman-teman kepemilikan walletnya. Kalau kita lihat juga di kepemilikan nomor 2, kita masuk ke analitiknya.
Tet, 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 tet. Waduh, loading nih. Waduh, loading nih. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita lihat sih dari apa yang kita lihat, memang Matic ini lagi dalam jangan ombak ya, naik dan turun. Begitu juga kalau kita lihat dari adopsi di wallet kedua ini cenderung meningkat, hanya saja jangka kecil, jangka pendeknya itu masih naik dan turun. Mungkin ada FOMO, ada fear, ada FOMO sehingga orang-orang itu jual beli gitu ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya kali ya. Matic so far masih jalan dan dia sekarang ada pola-pola menarik nih. Ada pola-pola kayak double bottom gitu ya, teman-teman. Tercipta dari pergerakan Matic dengan posisi RSI yang udah mulai meningkat. Volume perdagangannya pun juga bagus, sangat tinggi. Tapi smart money-nya sayangkali nggak muncul, teman-teman. Ini mengindikasikan banyak orang yang masih cenderung fear dengan kondisi Matic sekarang ini. Overall, kalau kita lihat dari big picture-nya, ini big picture ya, Matic itu sudah sudah breakdown dari yang namanya apa namanya rising wedge. Kalau teman-teman cari pola rising wedge pattern ini memang sebuah pola downtrend. Jadi kayak gini ya. Jadi polanya memang downtrend dan setelah dia mencapai level-level jenuhnya, kemudian dia breakdown dari neckline, kemudian harganya drop. Matic sudah menunjukkan hal tersebut dan dia so far udah turun. Apakah level sekarang udah menarik buat diakumulasi? Mari kita cek dia secara support resistance klasik atau sederhana. Teman-teman, di sini ada level support ya. Di sini ada level support buat Matic yaitu di kisaran harga 0,4 dolar. 0,5 dolar lah kita bilang. Harga level yang sangat-sangat pantas menjadi support buat Matic dan so far itu masih menjadi level support kuat buat Matic. Kalau saya expect dengan kondisi pergerakan daripada RSI yang cenderung berada di level bawah, teman-teman, ini udah mengindikasikan level jenuh ya. Jenuh jual buat Matic, ekspektasinya sih Matic bisa rebound untuk jangka waktu uh, menengah atau jangka waktu pendek ke depannya. Semoga aja sih dikasih rebound dulu karena udah berlarut-larut FUD-nya bikin Matic harganya drop juga. Bitcoin juga udah menunjukkan sinyal-sinyal positif dengan terjadi penguatan ya. Sayangkali BTC dominance-nya juga menguat. Ya, Matic memang masih dalam tekanan tapi indikasi kenaikannya masih ada, teman-teman. Itu dari time frame 4 jam tadi kita udah bahas ada potensial double bottom. Ekspektasinya ya Matic bisa kembali ngetes ke level strong resistance di sini ya di kisaran 0,66. Kalau dia berhasil maka target berikutnya ya menguat kembali. Tapi kalau andai kata gagal menembus level ini ya masih agak agak wanti-wanti juga sih. Karena Matic ini belakangan agak nggak stabil pergerakannya, teman-teman. Jadi secara project fundamental dia masih jalan, cuma kena kasus itu aja sih teman-teman yang bikin Matic cenderung agak cedera ya. Ibaratnya dia jatuh, terus kakinya sakit, belum bisa naik nih, belum bisa bangun lagi, apalagi lari. Jadi kayak gitu ya kondisi dari Matic sekarang. Ya gitu aja, sabar aja buat teman-teman yang masih hold. Kok harganya nyungsep ya karena beberapa news tadi ya kita udah bahas. Apakah kedepannya Matic bakalan collapse? Menurut saya sih enggak ya. Matic bakalan tetap survive. Tujuan mereka adalah benar-benar untuk mengubah peradaban nih bersama dengan Ethereum. Jadi itu teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.